Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gua absen dulu ya. Muhammad Yohana, Debo. Iya. Bulan suci Ramadan, Debo. Asraf. Oke, berarti kita hadir semua ya? Ya, Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang tahu nggak ini kita mau bahas apa? tentang puisi. Puisi, oke. Ibu punya 3 kelas. Satu, dua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau ngasih tahu tujuan kita belajar puisi adalah yang pertama supaya kalian sebagai peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi unsur pembangun puisi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, yang kedua agar siswa dapat menguraikan unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, yang ketiga siswa dapat menentukan unsur pembentuk puisi. Yang keempat, siswa dapat menuliskan puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi. Oke, siapa yang dapat kertas nomor 1? Apa? Puisi. Sebelumnya kalian semua udah pernah dengar apa itu puisi? Udah tahu? Udah. Apa puisi? Suatu karya Sastra tertulis di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Oke, benar. Jadi puisi itu adalah suatu Karya sastra yang memiliki apa? Rima, irama, dan ritma, dan ritma dalam bait, dalam setiap bait, dan lirik. setiap bait dan ada ritma. Tentu yang diciptakan oleh seorang penulis atau penyair. Nah, oke, itu dari puisi ya. Jadi setiap karya sastra yang dituliskan oleh seorang penyair atau penulis yang memiliki rima, irama itu adalah puisi. Nah, yang dapat kertas nomor 2 apa? Buka kertasnya. Karakteristik puisi. Karakteristik puisi. Oke. Sekarang kita ke karakteristik puisi. Nah,
Jadi apa yang ditulis itu bukan arti yang sebenarnya. Nah kalau imajinatif, imajinasi ya. Oh iya. Imajinatif itu imajinasi. Jadi bisa dibilang fiktif ya. Dibuat oleh penulis atau pengarang. Terus yang ketiga memanfaatkan pengembangan. Nah, di sini tuh bisa juga kita sebutnya pengembangan bahasa ya. Bahasa itu atau gaya bahasa. Gaya bahasa itu majas ya. Majas itu banyak, bisa metafora, hiperbola. Tahu kan hiperbola? Hiperbola itu melebih-lebihkan ya. Yang keempat itu ambigu. Kenapa kuis karakternya itu ambigu? Karena kenapa? Ada yang tahu? Ambigu itu apa? Ambigu susah untuk ditafsirkan atau multitafsir. Jadi setiap karya sastra itu penafsirannya akan berbeda. Misalnya kalian bertiga nih membaca puisi yang sama, tapi kalian pasti punya pandangan yang berbeda kan, sesuai dengan apa yang kalian ketahui dan wawasan kalian. Oke, yang dapat kertas nomor 3 apa judulnya? Unsur pembangunan puisi. Unsur pembangun puisi. Oke, kita ke unsurnya ya. Nah, di unsur ini ada 2. Yang pertama ada unsur fisik. Oke. Unsur fisik yang pertama itu adalah tipografi. Nah, tipografi itu maksudnya susunan dari kata-kata yang ada di dalam puisi itu ya, susunan. Nah, kalau kalian lihat puisi nih, dari sini aja kali ya contohnya. Kan pasti kan gini nih susunannya, ini kan, terus nanti gini kan, baru gini lagi, atau ada yang kiri semua, ada yang kanan semua gitu kan. Nah,
Irama. Ada irama. Nah, yang membedakan puisi dengan karya-karya sastra yang lain seperti cerpen atau novel itu adalah irama. Nah, puisi dibacakan dengan irama dan ketukan-ketukan tertentu supaya puisi itu terasa lebih hidup, dan penjiwaan dari irama-irama ini menunjukkan bagaimana kualitas dari puisi yang dibacakan. Yang kedua, struktur berarti Itu tema. Oke, pertama ada tema. Sama seperti manusia, puisi juga memiliki unsur fisik dan batin. Kalau fisiknya manusia, kalau fisiknya manusia ada muka, ada tangan, ada mata, ada hidung. Karena kenapa kita bilang fisik itu bisa dilihat. Jadi tipografi, diksi, imajinasi, kata kata, gaya bahasa sama irama ini dapat kita lihat oleh. Nah, sekarang kita ke struktur yang kedua, yaitu struktur batin. Nah, yang pertama ada tema. Tema ini tidak terlihat tapi dapat tergambarkan dari satu buah puisi. Tema itu adalah ide atau gagasan pokok dari sebuah puisi. Lalu yang kedua ada rasa. Ada rasa. Nah, rasa itu bisa dilihat nggak? Ya, nggak bisa dilihat kan? Cuma bisa dirasain. Makanya dia termasuk di unsur batin. Yang ketiga ada. Ada juga kita nggak bisa lihat ya. Hanya kita bisa tahu, oh ini nadanya gini, walaupun dia tidak bisa kita lihat. Yang terakhir ada tujuan. Tujuan ini biasanya sering disebut dengan amanat ya. Tujuan dari puisi tersebut atau amanat, pesan yang ingin disampaikan dari puisi tersebut itu apa. Jadi, setelah dijelasin mulai dari puisi, pengertiannya, karakteristik puisi, sampai dengan unsur pembangun puisi, apakah kalian sudah paham sekarang? Apa yang kalian paham? Oke. Kalau kalian sudah paham sekarang, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih kurang jelas? Udah. Oh ya. Tema itu bukan judulnya. Bagus sih pertanyaannya. Judul itu misalnya gini, judul itu lahir dari tema. Masih bingung? Buatlah puisi bertema pendidikan. Judulnya apa? Banyak. Bisa guruku, bisa siswa, bisa kepala sekolah. Kan temanya pendidikan. Bisa buku belajarku, bisa perpustakaanku, ataupun yang lain. Nah, jadi tema itu lebih besar daripada judul. Ruang lingkup. Kalau misalnya sekolah itu temanya, siswa itu judulnya, guru itu judulnya. Itu tadi, buatlah puisi bertema pendidikan. Berarti apa aja boleh dong. Yang penting masih konteks pendidikan. Oke, paham? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Oke, masih ada yang mau ditanya? Baiklah, karena kalian sudah mengetahui tentang puisi, karakteristiknya dan unsur-unsurnya, di sini Ibu punya soal tentang puisi. Judul puisinya adalah Ketika Burung Merpati Sore Melayang, karya Taufik Ismail. Nah, tugas kalian adalah analisis puisi Ketika Burung Merpati Sore Melayang ini, puisinya Taufik Ismail, berdasarkan unsur fisik dan unsur batin. Jadi kalian mengidentifikasi di mana situ tipografinya, diksinya, imajinasinya, kata konkretnya, gaya bahasa, irama. Nah, terus yang di struktur batinnya kalian harus cari tema
tuliskan sebanyak-banyaknya yang kalian temukan. Ibu kasih waktunya 20 menit, setelah itu nanti kita bahas bersama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Baiklah, sudah selesai analisisnya? Sudah, Bu. Sekarang ibu mau kalian, siapa yang mau menjawab analisis puisi ketika burung tetapi suara melayang karya Taufik Ismail berdasarkan unsur fisik? Ke depan, jawab. Kalian boleh lihat lembar jawabannya ya. Dilihat yang dibuat temannya, dikoreksi punya kalian benar atau enggak. 1. Struktur fisik, perwajahan puisi tipografi. Kadang puisi Taufik Ismail yang berjudul Ketika Burung Merpati Sore Melayang, penulisan awal puisinya selalu dimulai dari sebelah kiri sehingga dapat dikatakan dengan rata kiri. Dalam puisi ini penyair menata puisinya seperti puisi zaman dahulu, yaitu satu bait yang terdiri dari beberapa baris. Ini kemungkinan besar dimaksudkan oleh penyair untuk lebih menekankan makna dan pembaca agar lebih mengerti makna yang disampaikan kepada puisi tersebut. Yang kedua, diksi. Diksi yang mempresentasikan kekosongan dalam puisi. Ketika Burung Merpati Sore Melayang adalah langit akhlak dan hukum. Langit akhlak kiasan metafora mengandung makna budi pekerti bangsa sudah banyak yang rusak kerusakan akhlak terutama pada pemimpin. Hal ini dapat ditafsirkan dari kiasan langit. Langit adalah tempat yang tinggi, pemimpin adalah orang yang punya jabatan yang tinggi. Jadi langit dapat dimaknai lambang pemimpin seperti dalam kutipan berikut. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, maka tak tegak berdiri. Hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Langit akhlak telah roboh di atas negeri merupakan metafora yang berarti akhlak pemimpin sudah tidak ada lagi ketika menjalankan roda pemerintahan. Karena akhlak sudah tidak ada, hukum pun sudah tidak digunakan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Para pejabat yang berwenang menjalankan hukum tidak lagi bekerja menjalankan hukum, melainkan melakukan pembiaran bahkan melanggar hukum. Tidak akibat pembiaran dan pelanggaran hukum, kejahatan terjadi di mana-mana. Penjahat menjadi orang yang berkuasa seperti yang terdapat dalam data bait berikut. Negeriku sesak adegan tipu menipu. Bergerak ke kiri dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas di kaki pemeras terjelas aku. Diksi tipu menipu, kebentur, ketabrak, kesandung, ketanggor, dan terjelas dalam bait di atas menunjukkan bahwa sang aku lirik selalu bertemu dengan orang-orang jahat yang berarti sudah tidak ada lagi keamanan di manapun berada. Yang ketiga, imaji. Imaji yang dominan dalam puisi Ketika Burung Merpati Sore Melayang adalah imaji penglihatan. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Pada puisi ini juga terdapat imaji perasaan yang dapat digambarkan melalui bait-bait berikut ini. Ada burung merpati sore melayang. Adakah lesinya kau dengar sekarang? Ke daun telingaku, jadi Tuhan memberi hentikan.
Ke ulu hatiku nilu tertikam cobaan, di aorta jantungku musibah bersimbah darah, di cabang tangkai paru-paruku tutup mencekik nafasku, tapi apakah sah sudah ini buat kamu? Ya, pada bait di atas terdapat imaji perasaan dan perabot. Sang penulis menggambarkan bahwa dirinya merasakan betapa beratnya menjalani musibah yang tak henti-hentinya. Dalam baitnya sangat jelas bahwa kesakitan tersebut sangat membuatnya tak berdaya dalam menjalani hidupnya. Imaji peradaban juga digambarkan pada bait di atas, dimanapun penulis menggambarkan bahwa dirinya merasakan ada sesuatu yang menyentuh dirinya. Terdapat pula imaji pendengaran pada puisi ini. Imaji tersebut dapat dilihat dari dengar jeritan beratus orang berlarian di punya api. 4. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata yang sangat memungkinkan dapat memunculkan imaji. Seperti pada kata berikut, langit akhlak, bumiku demam berat, menggigilkan air lautan, di punya api, angin menangis sendiri. Masih banyak lagi kata konkret yang dapat menyimpan imaji. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi ini yang digambarkan oleh penulis yaitu terdapat hukum tak tegak berdiri, bumiku demam berat, bumiku sakit berat, angin menangis sendiri, musibah bersimpuh darah, dan kutuk mencekik nafasku. Ya, majas ini dapat dimaknai bahwa hukum sudah tidak berlaku lagi, tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Terima kasih Mona. Jadi yang boleh saya kembali. Jadi yang dijawab Mona tadi itu merupakan unsur fisik. Unsur fisik ya. Banyak ya tadi Mona yang Mona temukan. Jadi kita coba jawab sama-sama ya, kita rangkumin ya. Unsur fisiknya yang pertama itu ada tipografinya. Tipografinya apa Mona? Tipografinya Bu? Iya. Apa tadi? Tata ketik. Tata di seperti penulisan awal. Penulisan awal puisinya selalu dimulai Tata dari sebelah kiri sehingga dapat dikatakan dengan kata kiri. Jadi tipografinya itu rata kiri ya. Rata kiri. Nah, coba kalian lihat lagi puisinya. Puisinya mana? Puisinya tuh gini bentuknya. Semuanya di kiri sampai bait terakhir ya. Jadi tipografinya adalah rata kiri. Yang kedua diksi. Yuk, diksinya di sini tadi kata Mona apa? Adalah langit, akhlak dan hukum. langit akhlak, dan hukum. langit akhlak dan hukum. Ada lagi yang lain? Karena akhlak roboh, Ya. Enggak. Nah, ini merupakan kiasan metafora, benda yang mati menjadi hidup ya. Metafora. Terus yang C ada imaji. Imaji. Unsur imaji yang ditemukan oleh Mona dari puisi ini adalah imaji penglihatan. Nah, contohnya bisa langit akhlak yang terroboh ya, karena akhlak roboh dan yang lain-lainnya ya. Tadi contoh yang udah dibacain sama Mona. Terus yang keempat ada kata konkret. Nah, kata konkretnya di sini langit akhlak. Ada langit akhlak juga. Nah, langit akhlak. Ada bumiku demam berat. Bumiku demam berat. Menggigil air lautan. Dan lain-lain. Oke, yang kelima ada gaya bahasa. Apa aja gaya bahasanya? Hukum tegak berdiri.
Ya Bulan, boleh setuju. Boleh bacain jawabannya. Unsur batin satu yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi inti persoalan yang disampaikan pengarang dalam karyanya. Tema puisi Ketika Burung Merpati Sore Melayang. Ini diangkat karena memberikan gambaran tentang bangsa yang tidak diberikan hak sama seperti orang-orang lainnya, sehingga banyak orang-orang yang tidak dapat bertahan hidup karena tidak mendapatkan hak yang sama ketika terjadi musibah di kejahatan di Indonesia. Tema dalam puisi ini menurut saya adalah keadilan sosial. Kalau yang keduanya yaitu rasa. Pada puisi ini pada puisi di atas mengungkapkan tentang kejahatan dan musibah yang dialami bangsa Indonesia. Kejahatan dan musibah ini terjadi karena penguasa tidak menjalankan kekuasaan hukum dengan benar. Melalui puisi ini, pengarang ingin menyampaikan bahwa akibat hukum tidak dijalankan dengan benar menyebabkan bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan ini timbul karena penguasaan menjalankan hukum secara diskriminatif. Penguasa tidak sungguh-sungguh menjalankan hukum. Hukum berlaku bagi masyarakat kecil. Para penjabat yang berkuasa seolah-olah kebal terhadap hukum. Puisi ini banyak mengungkapkan tentang bencana kemanusiaan, tetapi inti yang disampaikan adalah menuntut keadilan. Ketiga yaitu nada. Puisi ini bernada surut. Yang dimaksud menyulut yaitu melalui setiap kata yang terurai pada baris puisi. Nada pada puisi ini menggambarkan seorang yang ingin mendapatkan keadilan ketika terasa sudah buminya dipenuhi orang-orang yang tidak dapat memberikan keadilan bagi bangsanya. Nadanya mengelora membuat pendengar merinding dibuatnya. Nada yang ada pada puisi ini sesuai dengan kalimat yang dibaca. Ketika pada pengenalan sejak dicabang sampai paru-paruku, untuk mencekik nafasku, nada yang digunakan benar-benar menggambarkan bahwa seorang yang membacanya benar-benar tercekik nafasnya sehingga membuatnya susah berbicara. Kalau keempat yaitu amanat. Jadi dalam puisi ini penulis menggambarkan agar kita manusia harus saling toleransi kepada sesama dan memberikan hak masing-masing agar tidak terjadi bencana dan kejahatan di mana-mana. Karena ketika hal ini tersebut terjadi, bukan saja orang yang tidak mendapatkan haknya tertimpa musibah itu, tetapi orang yang mengambil hak orang lain pula dapat tertimpa musibah dan bencana tersebut. Agar bumi menjadi aman dan tentram, hendaknya orang-orang yang menduduki juga harus saling akur dan harmonis satu sama lain. Terima kasih Bulan, Jadi kita akan rangkum ya jawaban Bulan ya. Tadi udah unsur fisik, sekarang yang kedua unsur batin ya. Unsur batin yang ada di dalam puisi Ketika Burung Merpati Sore Melayang karya Taufik Ismail itu yang pertama ada tema. Tadi kata Bulan temanya adalah tentang keadilan sosial. Nah, kan keadilan sosial. Terus yang kedua adalah rasa atau feeling. Nah, melalui puisi ini pengarang menyampaikan bahwa akibat dari ketidakadilan hukum ataupun orang-orang yang mengambil hak dari hukum, puisi ini mengungkapkan tentang bencana kemanusiaan, tetapi intinya tentang menuntut keadilan. Jadi rasa yang dapat kita rasakan ketika membaca puisi ini adalah tentang bencana kemanusiaan. Yang ketiga ada nada. Nah, nada apa aja yang ada di puisi ini? Ada nada sulut. Nada sulut itu artinya gugu-gugu ya, menyulut. Terus ada
depan. Oke, kalau udah tidak ada yang mau bertanya lagi, karena waktu kita sudah habis, jadi sebelum mengakhiri kelas, PR-nya jangan lupa dikerjain. Minggu depan PR-nya kumpul. Nah, sekarang sebelum pulang, rapikan buku kalian dan baca doa. Ketua kelas silakan dipimpin. Dan berdua siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih.